Ya, amit-amit ya ini ya. Di sini banyak darah, terburai kakinya sampai situ, dan satunya sampai situ, tubuhnya sampai terpental ya, udah patah-patah gitu. Kulit-kulitnya juga nempel-nempel di sela-sela rel seperti ini. Sobat Irasional, kita kembali lagi di channel Irasional TV. Kali ini saya berada di sebuah jembatan yang melintang dari arah timur ke barat. Jembatan ini dikenal dengan Jembatan Beling. Ini sudah lama dibangun sebenarnya, tapi dulunya tidak seperti ini. Saya akan bawa kamera untuk melihat. Ada apa ini ya? Ada plat di sini. Di sini tertera tahun 1931. Ini sebenarnya sudah dibangun pertama kali pada tahun 1886 oleh pemerintahan Belanda saat itu, yaitu Stadspoorwegen ya. Kemudian dibangun lagi pada tahun 1931, diperbarui. Dulunya nggak seperti ini, nggak ada tiang-tiangnya seperti itu, karena ini dulunya jembatan darurat, jadi tidak dipakai. Dan saat itu kereta api tidak seperti sekarang ya, cuma beroperasi pada siang hari atau pagi sampai siang hari. Jadi memang tidak ada penerangan saat malam. Ini kira-kira seperti ini suasananya. Itu adalah Kali Progo. Nah, keunikan jembatan ini tidak ada pilar penyangga. Nah, itu tidak ada pilarnya ya. Tidak ada pilar. Kalau jembatan yang baru ada itu. Saya berobos dulu. Nah, itu ada, itu jembatan yang baru ada pilarnya di tengah. Karena mungkin teknologinya sudah beda ya. Tahun 2005 ini dibikin. Jadi masih baru. Kalau ini 1886 dan dibangun lagi 1931, diperbarui, dan tahun 1951 oleh PT KAI sudah dibangun seperti ini. Lebih aman jadinya, sudah ada apa itu pengamannya, itu seperti itu ya, besi-besi seperti ini. Nah, kenapa Irasional membahas di sini? Apakah ada kisah-kisah horor? Tentu saja ada. Dan kenapa syutingnya kalau ini kok siang hari? Karena memang saya ingin memperlihatkan bangunan ini ya. Memang ingin menunjukkan betapa megahnya jembatan ini dibikin pada saat itu. Dan ini berkali-kali mau dibongkar nih, nggak bisa ini temboknya, betonnya ini sangat kuat sekali. Sedikit interupsi itu tadi.
Nah, tadi sampai kisah horor ini ya. Tapi kita bahas dulu ini. Seperti ini ya relnya ya. Kenapa ada 2 rel? Ini untuk pengaman, yang di dalamnya itu untuk pengaman. Sehingga nggak geser itu. Kayak ngunci itu. Kalau nggak ada yang tengahnya ini bisa meleset. Nah itu. Seperti itu ya bangunannya ya. Kalau di sana yang baru ada jembatan untuk pejalan kaki. Ini kembali ke sejarah tadi ya. Dibangun kembali pada era kemerdekaan, yaitu 1951. Jadi sudah kayak gini. Bangunannya seperti ini. Kira-kira zaman dahulu waktu membangun ada penumbalan nggak, Mas? Yang sini. Kalau yang situ kan kerbau. Kepala kerbau. Coba saya lihat dulu, dicek dulu ini. Turun ke bawah, biasanya kan ditanam di daerah sini. Kok kayaknya ada tadi waktu datang itu rodok besesek. Agak sesek tadi waktu datang. Apa tiap biasanya di tiang-tiang panjang gini. Coba dicek dulu ya. Biasanya di dekat-dekat tiang panjang gini. Oh, ada penumbalan, tapi bukan manusia ya ini ya, hewan kayaknya. Jadi kerbau betina dan kerbau jantan. Jadi yang satu ditaruh sini, yang satu ditaruh sana, di seberang sana. Itu pada tahun ya pembangunan pertama kali, peletakan batu pertama. Ini melibatkan banyak orang dan dibangun lama sekali ya ini, hampir belasan tahun jadinya. Seperti ini. Kalau Anda ingin tanya mana surup lawangnya, di sana itu. Sana. Nah, itu yang menjadi keunikan jembatan ini, kenapa tidak ada pilar di tengahnya, karena ini ada roda roll, ini pakai roll. Dan ini hanya ada 2 bangunan seperti ini, yang satu di sini, yang satu ada di Belanda sana, di negeri kincir angin ya. Ini pakai roll seperti ini, jadi bisa menggelinding ini. Tuh, teknologinya seperti ini ya. Tapi saya bukan ahli arsitek ya. Pasti saya akan membahas hal-hal yang gaib. Selain bagus atau indah sekali, di sini juga tempat yang pernah ada kejadian bahwa ada seseorang melakukan bunuh diri di sana. Belum lama ya, 2013 atau 2014. Remaja tuh. Kelas 3 SMP ini. Nanti kakinya sampai di sini loh, kaki. Konon kakinya sampai di sini. Dan sudah nggak beraturan itu, Pak. Tubuhnya ya. Dari sana ini berdiri di sini. Oh, ada yang lihat kejadiannya siang. Di sini ini. Di sini ini nih tepatnya. Saya coba deteksi ya tepatnya di mana ya. Beliau berdiri, si anak tersebut, cewek tersebut. Dan korinya masih di sini nih kayaknya. Mbak.
sini nih, berdiri di sini. Di sini nih berdiri, dan ada orang yang melihat dari arah bawah, orang mancing gitu ya. Kejadiannya cepat des gitu langsung. Ya amit-amit ya ini ya. Di sini banyak darah terburai, kakinya sampai situ dan satunya sampai situ, tubuhnya sampai terpental ya, udah patah-patah gitu. Kulit-kulitnya juga nempel-nempel di sela-sela rel seperti ini. Nah itu kejadiannya seperti itu. Dan apakah ada sosok yang menghasut di sini? Sebenarnya tidak ada ya. Tidak, bukan tidak, tapi ada. Tapi dari arah sana ya. Memang kayak membisikkan, mati oh, mati oh. Tidak apa-apa, mati enak gitu. Dari arah sana itu. Beberapa jin ya memang membisikkan kata-kata pada beliau, tapi memang sudah stres ya, dari rumah itu sudah kayak depresi. Orangnya jauh di daerah minggir ya, rumahnya di daerah minggir, dan naik ke sini, lalu di situ berdiri dan akhirnya meninggal dunia karena bunuh diri di sini ya. Kalau sosok-sosok apa yang di sini kuat, tadi ada yang paling kuat di sini ya. Sosoknya makhluk besar, kepalanya kerbau. Mungkin ini sosok yang memanipulasi tumbal yang ada di sini. Dan di sana juga ya. Di sini juga ada sosok-sosok orang Belanda ya. Memang saya dari tadi panggil untuk menceritakan kepada saya pada saat pembangunan zaman dahulu memang banyak sengketa, di mana ini ada pembebasan lahan. Ada yang tidak suka bahwa tempat ini dibuat semacam rel kereta api, dan ini harus tembusan ke arah Jawa Tengah. Ada beberapa orang yang tidak suka dan seperti menghasut pembangunan saat itu. Namun dengan adanya uang, akhirnya proses itu bisa berjalan dengan baik dan melibatkan warga sini. Ini sebenarnya dulu adalah jembatan darurat, jadi memang jalannya dulu dari arah dari Jawa Tengah ke Jogja ini tidak melalui sini, jadi melalui arah Semarang itu kan jauh sekali, dan ini adalah jalan pintas. Jika Anda bertanya kenapa namanya jembatan beling, mungkin Anda mencari di Wikipedia juga tidak ada. Di sini saya menyampaikan, di sini sosok orang-orang Belanda di sini yang ada di samping saya, yang mengatakan namanya adalah Berg Lins, L-I-N-G, garis. Jadi garis yang melintang di antara perbukitan itu ya, jadi Berlins, tapi orang Jawa menyebutkan beling karena tidak bisa, ejaannya susah saat itu. Seperti kereta jembatan Kewek itu namanya juga sebenarnya bukan Kewek tapi Kirkweg, artinya jalan menuju ke gereja, karena di situ ada gereja namanya Kota Baru ya. Nah itu di situ dulu namanya Kirkweg, akhirnya jadi Kewek. Seperti di sini ya, namanya sebenarnya Berglins, tapi disebut sebagai jembatan beling gitu. Gampangnya seperti itu. Beling itu dalam bahasa Jawa ya nakal gitu, kayak pemberontak gitu. Tapi bukan itu namanya sebenarnya.
Berglints. Artinya sebuah garis yang melintasi perbukitan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini tempat ini cocok ya untuk kungku-kungku, tapi tetap hati-hati, ada kereta lewatnya. Berhati-hati karena kereta sewaktu-waktu bisa lewat, dan harus dihindari. Jika Anda memiliki masalah, baiknya diselesaikan dengan cara terbuka dengan orang tua atau dengan teman ya. Jangan disimpan sendiri dan akhirnya harus memutuskan untuk bunuh diri, karena jika Anda bunuh diri berarti itu kayak mendahului dari kodrat yang maha kuasa. Itu seperti tadi yang dikisahkan yang tadi di atas itu ya. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Salam irasional dan sampai jumpa di episode berikutnya.